Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang 10. Saya akan membaca ayat yang kedua, kemudian Bapak Ibu ayat yang ketiga dan seterusnya. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat yang ketiga. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 10 kita sama-sama membaca. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka akan datang. Kita akan sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Surat Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika sungguh sangat luar biasa. Di dalam pasal 1 ini ada 3 poin yang membuat orang Tesalonika memiliki iman yang kuat dan tetap tegar dalam iman. Karena ada 3 poin. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang keempat, ya, di dalam ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi yang pertama kan ada pilihan Tuhan, yang kedua ada kekuatan Roh Kudus. Di dalam ayat yang kelima dikatakan tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Yang ketiga, pengajaran yang kuat adalah ayat 10. Dikatakan di situ, dan untuk menantikan apa? Kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 3 poin ini membuat jemaat itu bertumbuh dan membuat jemaat itu kokoh dan kuat dan juga tetap tegar di dalam iman. Kita akan lihat bersama-sama dari ayat yang kedua. Dikatakan oleh Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dikatakan kami selalu mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan mengucap syukur bukan saja kepada keberhasilan, tetapi mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan selalu dikatakan, kalau selalu itu ya always ya, kalau selalu itu ya tetap selalu mengatakan mengucap syukur.
Tapi kadangkala kita lebih sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tidak melihat apa yang harus kita ucapkan syukur. Padahal banyak sekali untuk kita melihat untuk mengucapkan syukur. Tapi kita lebih banyak mengeluhnya daripada mengucap syukurnya. Mengapa? Kita mengeluh bukan karena apa yang ada. Tapi kita mengeluh karena apa yang tidak ada dan apa yang belum kita miliki. Coba kita tidak melihat mengucap syukur karena kita tidak melihat apa yang ada. Tapi kita lebih banyak mengeluhnya daripada mengucap syukur karena kita tidak melihat apa yang kita inginkan, yang kita mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala hidup itu menderita oleh karena apa? Oleh karena terlalu banyak melihat yang tidak kelihatan, menginginkan yang belum kita dapatkan. Maka terjadilah bukan mengucap syukur, tetapi justru kita mengeluh dengan kehidupan kita. Tapi saya percaya di sini nggak jarang kok. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kedua, karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Mengucap syukur oleh karena jemaat, antara jemaat dengan hamba Tuhan Paulus. Yang pertama adalah Paulus punya tanggung jawab yang besar kepada jemaat yang sudah diselamatkan. Yang kedua, bahwa Paulus merasa satu keharusan, kewajiban, dia mendoakan jemaat dan jemaat mendoakan hamba Tuhan. Karena apa? Doa itu ada punya tujuan untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam iman. Tanpa ada yang mendoakan, kita juga kekurangan, ada kelemahan, ada juga ada kesedihan, ada segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Tapi karena Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika, dia katakan selalu mengucap syukur antara jemaat dan juga hamba Tuhan. Itulah hubungan yang harmonis, bahwa tanggung jawab Rasul Paulus diberitahukan. Kami hamba-hamba Tuhan mendoakan jemaat, tetapi jemaat juga jangan lupa mendoakan hamba-hamba Tuhan. Karena dua-duanya manusia di hadapan Tuhan, anak-anak Tuhan sama menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu dilanjutkan oleh Paulus di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Ada 3 poin di dalam ayat yang ketiga ini. Selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman sudah pasti bahwa percaya sepenuhnya kepada karya Kristus. Dia mati dan disalib, kemudian dia bangkit. Apalagi sekarang kita prapaskah. Iman itulah yang membuat kita juga sekarang memperoleh keselamatan karena karyanya di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan mengingat pekerjaan imanmu. Bukan saja iman kita kepada Kristus Yesus, tetapi iman kita juga harus mempunyai tindakan, ada karyanya, ada pekerjaannya. Jadi tidak iman hanya iman kepada Yesusnya, tapi di dalam setiap tindakan kita, apa yang kita imani. Kita hidup bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang tenang, tetapi membutuhkan iman di dalam segala kesulitan, di dalam segala kesukaran. Baru akan ada tindakan iman, pekerjaan imanmu. Kalau saya ambil contoh Bartimius yang sudah hafal, seorang yang buta mendengar bahwa Yesus lewat. Kemudian dia katakan, Yesus kasihanilah aku. Saudara, ada tantangan enggak pada waktu Bartimius? Kan ada Yesus, ada murid-muridnya. Kita pikir aman ya, orang ada Yesus, ada murid-muridnya. Tapi di situ dikatakan banyak orang yang berteriak
diam, diam, diam. Tidak perlu engkau juga berteriak minta belas kasihan. Satu tantangan dan pergumulan. Tapi pekerjaan yang dikerjakan oleh Bartimius, di mana imannya bertumbuh, dia tidak peduli dengan suara yang melarang untuk diam minta belas kasihan Tuhan. Tapi dia terus maju tanpa berhenti. Berarti dia punya iman di dalam keinginan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu mendengar teriakan orang-orang diam, 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 itu bukan teriakan yang daripada Tuhan, bukan teriakan daripada Yesus, tapi teriakan dari sesama manusia yang mungkin mereka belum ada belas kasihan kepada orang yang buta. Oleh karena itu menghalangi untuk Bartimius melakukan tindakan imannya kepada Yesus supaya dia minta matanya menjadi melihat. Ada perjuangan enggak? Ada tindakan kerjanya enggak dari Bartimius? Dia bukan main, dia tidak peduli orang yang melarang. Tetapi aku tetap kepada satu tujuan, bahwa aku ingin mendapat belas kasihan yang aku percayai, yang aku imani, bahwa aku akan bisa melihat. Itu tindakan iman, itu pekerjaan iman. Bukan berarti kita iman, tapi tidak berbuat sesuatu. Tapi ada satu pekerjaan, satu tindakan iman. Dan akhirnya belas kasihan itu memperoleh kemenangan. Bahwa di dalam pergumulan, walaupun ada tantangan, tidak boleh untuk datang kepada Yesus. Mohon belas kasihan. Dia tidak peduli dengan tantangan itu. Tapi aku fokus kepada satu tujuan. Karena aku mengimani dia Yesus yang akan membukakan atau menyembuhkan mata yang buta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan iman atau di sini katakan pekerjaan iman itu sangat dibutuhkan. Di dalam kehidupan kita banyak sebagai orang yang berlatar belakang sama dengan saya. Tindakan iman ini sangat memang berjuang. Kalau saya sendiri saja, kalau saya ke keluarga, mereka menangisi saya juga. Dia bilang kasihan saya, bawa sendiri. Jadi dengan halus, dengan sebaik mungkin dia membuka hati mereka, welcome untuk saya pulang, datang dan bersama-sama dengan mereka. Mereka selalu, dan saya sangat bersyukur, mereka terlalu baik dengan saya, enggak memusuhin, enggak apa. Tetapi dalam inti dengan halus dia juga ingin bahwa saya itu berada bersama dengan mereka. Jadi apa yang saya butuhkan, okelah mereka yang tanggung jawab. Tapi kita melihat bahwa bagaimana tindakan iman saya katakan terima kasih untuk doa-doa mereka, terima kasih untuk kebaikan mereka. Karena apa yang saya lakukan juga sama, saya juga berdoa untuk mereka. Berarti kuat-kuat lutut aja, nanti akan bertemu. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah pekerjaan iman, saya kasih contoh yang kedua sekarang, usaha kasihmu. Kasih ini kalau kita tidak ada kasih Tuhan, tidak mungkin kita dapat melakukannya. Saya ingin kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Mungkin bisa ditayangkan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita akan baca. Kita baca, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Ini ayat sangat luar biasa. Dia katakan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk saya. Jangan selalu kita terlalu banyak orang kitanya ikut-ikutan. Tapi harus ada pengakuan secara pribadi di dalam hidup kita bahwa Kristus itu telah mati buat saya.
Kalau kita ada pengakuan secara pribadi, maka kita akan memiliki satu daya juang, kekuatan untuk berhadapan dengan siapapun. Karena Kristus sudah mati untuk saya pada waktu saya berdosa. Dan ketika kita masih berdosa, Dia sudah memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan sudah katakan upah dosa itu adalah maut. Berarti kalau kita tidak datang kepada Kristus, maka berhadapan kita dengan mati selama-lamanya. Tapi ayat ini memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang itu kapan? Saat kita mengucapkan, saat kita mengimani bahwa oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Amin. Nah, kita belajar bahwa di dalam perjamuan kita mengimani bahwa roti memang kita roti, tetapi kita imani bahwa itu tubuh Kristus yang sudah mati untuk kita. Anggur itu dikatakan di situ adalah darah. Kita imani bahwa itu adalah darah Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan hidup saya. Segala pengakuan apabila di dalam firman Tuhan itu kita belajar. Kalau saya baca saya. Jadi dikatakan karena saya sekarang telah dibenarkan. Kalau kita kayaknya harus rame-rame melulu ya. Kalau nggak ada orang ya nggak jadi. Enggak. Ini supaya kita tahu bahwa kita secara pribadi bisa berhadapan dengan orang lain, bukan kata orang ayat ini, bukan kata pendeta ayat ini, tetapi firman Tuhan sendiri yang sudah berbicara kepada saya secara pribadi. Saya yakin dan percaya melalui ayat ini kita sebentar tanggal 29 ya kalau tidak salah, Jumat Agung. Kemudian kita 31 ada Paskah. Kita bersyukur bahwa merenungkan, menghayati di dalam acara itu adalah sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Jumat, tidak ada Jumat yang disebutkan Jumat Agung dari seluruh tahun itu. Hanya satu kali ada Jumat Agung. Enggak ada Jumat Agung lagi. Tapi Jumat Agung hanya satu. Betapa agungnya dan mulianya. Dan semua orang mempercayainya, itu adalah Jumat Agung. Bagi kita secara pribadi, Jumat Agung adalah Tuhan menyelamatkan kita yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat kasih Tuhan, bahwa orang yang sungguh di sini dikatakan usaha kasihmu, kemudian ketekunan dalam pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa kita. Kristus menjadi pengharapan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Yesus mati dan bangkit. Itu satu harapan yang luar biasa. Yesus tidak mati di kayu salib kemudian mati selamanya. Harapan kita ada kebangkitan di dalam Kristus, maka harapan itu akan terus hidup. Karena Kristus mati, kemudian bangkit dan hidup. Itulah yang menjadi pengharapan bagi kita. Kalau kita juga sekarang di dalam segala kesulitan seolah-olah mati, usaha mati, pekerjaan mati, dagang mati, apapun juga seperti kata-kata mati, tidak ada lagi kehidupan. Tapi tatkala Kristus bangkit, kita juga dibangkitkan dari segala keadaan kita. Itulah yang kita rindukan. Itulah pengharapan kita. Maka dikatakan pengharapan itu bagaikan sauh. Seperti kapal, ada talinya ditambatkan ke besi yang ada di pinggir pantai. Maka kapal itu tidak akan lari ke laut, tidak akan terbawa karena ada pengharapan. Saya percaya pengharapan itu bagaikan tali. Kalau kita juga sekarang dalam keadaan apapun, kita pengharapan, yang sakit berharap dan punya pengharapan akan sembuh. Yang susah punya pengharapan akan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan.
yang belum dapat pekerjaan terus melamar-melamar, kita punya harapan bahwa Tuhan akan membuka jalan. Itulah pengharapan, karena dari kematian kemudian dikubur dan bangkit, itulah pengharapan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya yakin dan percaya, kita mengimani bahwa kebangkitan Kristus memberikan kepada kita harapan yang sangat luas, harapan yang luar biasa, ke depan jauh lebih daripada apa yang dipikirkan oleh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus itu sangat rendah hati ya, dikatakan, kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak merasa dia sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, yang besar, bahwa dialah yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dia katakan, saudara-saudara yang ada di Tesalonika juga adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sering bawa kata-kata yang dikasihi Tuhan itu hanya sepintas luarnya saja. Padahal kalau kita tahu, saya sangat perhatian, sangat mengasihi. Manusia bisa menyebutkan begitu. Tapi kita sering lupa bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi pribadi lepas pribadi. Kan orang kadang-kadang, saya sudah tidak dikasih sayang lagi. Saya sudah tidak lagi dapat belas kasihan dari siapapun, apalagi hidup sendiri dan semuanya. Itu yang membuat kita mungkin lebih parah lagi dalam penderitaan, karena kita tidak melihat bagaimana Kristus itu. Dia katakan bahwa begitu besarnya kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang luar biasa itu memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tidak ada seorang pun pengajar, seorang pun ahli-ahli teologi, seorang pun para nabi yang memberikan kepada kita perkataan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Saudara merasa bangga? Kita yakin bahwa Yesus itu memberikan satu kebanggaan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kebanggaan inilah menjadi milik daripada kita. Kemudian dikatakan bahwa Ia telah memilih kamu. Di dalam kehidupan kita sering bahwa apakah kita ini dipilih Tuhan atau bukan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini ayat menjadi kenangan bagi saya, karena waktu saya ditanya, waktu Bapak masih di dalam penjara, saya ada yang nanya di dalam, kenapa saya tidak pulang saja ke orang tua saya kan, ke Bandung. Terus saya katakan bahwa bagaimana saya bisa pulang karena suami saya ada di sini. Kemudian kenapa saya menjadi Kristen? Saya katakan ayat itu saya juga tidak hafal, karena memang ya baru namanya juga, tidak tahu di mana gitu. Tapi saya baru sesudah pulang saya ke kampus, saya merasakan itu yang disebut Roh Kudus gitu loh. Karena ingat aja ayat ini, padahal juga saya tidak tahu di mana ayatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam hati terserahlah mau ngerti atau enggak, yang penting saya keluarin ayat. Sesudah saya pulang ke kampus, saya lihat Alkitab, ada ayatnya itu. Rupa-rupanya disinilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita katakan, disitulah Roh Kudus mengingatkan kita. Disitulah Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya untuk apapun kebutuhan kita. Amin. Tuhan itu melawat sesuai dengan rencananya. Tuhan itu datang kepada kita sesuai dengan rencana daripada Tuhan dan sesuai dengan caranya Dia sendiri.
Kalau kita melihat heran Rasul Paulus bertemu dengan Yesus kan. Di perjalanan ke Damsyik dikatakan bahwa dia mendengar engkau sudah menganiaya aku. Dia bingung kan. Tapi sesuai dengan kebutuhannya bahwa Paulus mendengar suara itu daripada Tuhan. Siapa yang sudah menganiaya? Itu orang yang berkata demikian. Akulah Yesus. Kaget kan pastinya. Tapi karena banyak yang dianiaya itu adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya, maka Kristus melibatkan dirinya. Kalau orang percaya dianiaya, maka juga Yesus dianiaya. Jadi merasakan kesakitan penderitaannya. Orang yang menganiaya kepada umat Tuhan berarti Yesus bertanggung jawab, mereka menganiaya aku. Betapa dahsyat dan betapa besarnya. Kita kadang-kadang dengan anak dan orang tua ya. Kalau kita dengar bahwa anak kita mungkin dibully, apa aja perkataannya? Yang sakit hati siapa? Ada satu anaknya Pak Martin, seandainya contoh gitu kan. Namanya kan Pak Martin kan, anaknya nggak tahu apa-apa. Yang emosi siapa? Bapaknya kan, yang tanggung jawab. Siapa tuh yang ngomong? Pasti kita juga emosi. Nah ini aja antara anak dan bapak dan keluarga. Nah Yesus juga sama. Yang menganiaya anak-anak Tuhan berarti menganiaya aku juga. Karena kita sudah menjadi anaknya yang percaya kepada dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia juga menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan. Bahwa kalau kita juga melihat dari ayat-ayat ini, dikatakan bahwa ia telah memilih kamu, artinya memilih orang-orang Tesalonika. Saya percaya bahwa jemaat di sini juga bisa merasakan bahwa mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka yakin dan percaya bahwa keselamatan anugerah daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu memang berfirman bahwa kerinduan daripada Tuhan itu semua diselamatkan. Semua diselamatkan tanpa terkecuali. Tetapi manusia diberikan hak oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya apa. Nah kita bersyukur bahwa kita menentukan pilihan kita. Kita memilih Kristus di dalam kehidupan kita. Maka inilah keselamatan yang menjadi kokoh dan kuat daripada kita. Yesus memang memilih supaya semua umat manusia dari sejak Adam dan Hawa supaya diselamatkan. Tetapi pilihan ada di dalam tangan kita masing-masing. Kita bersyukur kalau kita juga memilih bahwa kita memilih Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima kita akan lihat. Sebab Injil yang kami beritakan, tadi di dalam poin itu kan ada kekuatan Roh Kudus yang kedua. Dikatakan bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bantu dengan Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Kita akan lihat ya. Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Kita tunggu sebentar. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil adalah kabar baik. Injil adalah firman Tuhan.
Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi begitu luar biasanya dikatakan di sini bahwa kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Di dalam Injil ada satu kepastian yang kokoh. Dikatakan bahwa Injil kami beritakan atau sampaikan kepada kamu bukan dengan hanya kata-kata saja. Tetapi bukan kata-kata yang biasa seperti pidato atau seperti hanya motivator saja. Tapi Injil itu adalah firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Itu bedanya dengan surat atau dengan kata-kata yang lain. Tapi orang yang membaca firman Tuhan, oleh sebab itu kita sekarang kadang-kadang membaca firman Tuhan itu enggak punya catatan ya. Di gereja di mana-mana kan sudah enggak bawa lagi Alkitab. Dulu kalau bawa Alkitab itu kan ada garis-garisannya. Kalau cari ayat gampang enggak? Kalau sekarang cari ayat berderet karena dari HP itu kadang-kadang susah, enggak ada catatannya. Tapi yang namanya sudah semuanya begitu mau diapain lagi? Tinggal cari-cari aja sendiri, rasain aja sendiri bedanya dulu dengan sekarang. Dulu waktu kita masih Pak Martin, Pak Roni, yang kita sebutkan namanya YMPI. Jadi kalau tugas itu kemana-mana, itu Alkitab kita bawa. Kadang-kadang khotbah dari Bapak sudah ada catatannya di Alkitab kita. Kalau kepepet ya khotbah itu juga. Karena sudah ada catatannya. Banyak orang-orang yang pintar jadi khotbah karena mereka mencatat. Karena ada poin. Nah, waktu catatan itu yang pokoknya. Tapi untuk aplikasinya, penjabarannya tidak mungkin dengan sama yang khotbah itu. Apa yang Tuhan bicara kepada saya, pasti itu yang kita katakan. Apa yang dibicarakan kepada orang lain, itu yang dibicarakan. Roh Kudus luar biasa memberikan bahan kepada kita masing-masing. Dan dia akan berbicara sesuai dengan apa yang kita bukakan hati kita kepadanya. Itu sebabnya sekarang kita susah tidak ada catatan di Alkitab. Karena memang tidak bawa Alkitab. Jadi kalau disuruh renungan, wah kepepet nggak bisa buka apa. Karena tidak ada catatannya apapun juga. Ada ruginya di sisi seperti itu. Nah, dikatakan bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu sendiri yang bekerja, karena Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Maka kalau kekuatan Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Sehingga kita menyadari di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan di dalam firman-Nya bisa menguatkan. Bahwa Tuhan tatkala kita membaca firman-Nya, ada satu, saya mau tanya deh, kita baca Alkitab di HP atau di apa aja juga, sama di tulisan ini. Kalau saya rasanya kalau di Alkitab tuh ada sesuatu yang berbicara, ada sesuatu yang memberikan kepada kita tuh, oh ini gitu. Kalau baca di HP, apalagi kalau mau persiapan khotbah ya nggak bisa lah. Tapi kalau kita baca di Alkitab yang seutuhnya ini, ada sesuatu berhadapan dengan, ada satu jiwa, ada satu roh yang memberikan satu dorongan, semangat, spirit, dan pemahaman. Tapi saya tidak tahu kalau orang lain. Itulah saya merasakan. Bahwa kalau membaca di dalam Alkitab yang memang tertulis ini, tulisan ini kan diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang ada di Tesalonika, mereka bertumbuh karena mereka merasakan bahwa Roh Kudus itulah yang membimbing mereka. Tatkala Paulus setelah dia mengajar, setelah dia memberikan nasihat apapun, bahwa memang orang yang mengajar bisa pergi, tetapi Roh Kudus akan menyertai dan terus akan berbicara, mengajar dan mendidik kepada kita.
Amin. Itulah yang kita imani. Buat Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Kemudian kalau kita Injil itu memberikan kekuatan, berarti firman Tuhan itu bagaikan benih yang hidup. Benih yang hidup di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menghidupkan semangat kita yang loyo, menghidupkan pelayanan kita yang sudah bosan mungkin, yang sudah lelah, yang sudah capek. Tetapi tatkala membaca firman Tuhan, ada satu tenaga yang luar biasa, namanya Roh Kudus yang memberikan dorongan kepada kita. Mungkin kita juga doa, aduh kayaknya udah capek ya pendoa sapaan. Yang namanya manusia ada lelahnya, yang namanya manusia ada capeknya. Tapi kalau kita sudah membaca firman Tuhan, kayak ada sesuatu yang berbicara kepada kita. Ada sesuatu yang mendorong kepada kita, sehingga kita bisa bangkit kembali. Kita bisa semangat kembali di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa ada penindasan yang berat. Memang Paulus sebagai pemberita Injil terlalu banyak tantangan. Banyak yang menentang kepada Paulus sendiri sebagai orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi juga pada saat itu. Sehingga pada waktu Paulus memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus, sehingga meninggalkan kehidupan yang lamanya, maka orang-orang Yahudi yang ada di sana pada saat itu menentangnya. Sehingga tantangan bagi orang-orang yang diinjili, orang-orang yang bukan Yahudi supaya menjadi orang Kristen, maka di sini seperti kayak rebutan ya. Jadi mereka merasa iri kepada Paulus yang banyak memenangkan jiwa menjadi orang percaya kepada Kristus. Sehingga karena banyak memenangkan, ada tantangannya. Baik bagi orang yang menjadi orang percaya maupun juga bagi Paulusnya. Tapi penderitaan ini kita kecil, amat sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan penderitaan yang sudah dialami oleh Kristus itu sendiri. Kita akan melihat penderitaan yang dialami oleh Kristus. Matius 27 ayat 39 sampai 44. Kita akan lihat Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus disalib seperti lemah, kemudian dia menjadi sasaran orang berdosa. Sasaran orang berdosa karena apa? Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubah bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Tuhan, turunlah dari salib." Saya tanya, bisa tidak Tuhan melakukan apa yang diomongin orang ini? Bisa melakukan, tetapi kenapa tidak lakukan? Karena demi saya dan saudara diselamatkan. Kalau dia tidak mentaati rencana dan kehendak Bapa, kita tidak memperoleh keselamatan. Itulah yang ditanggung. Yesus yang tidak berdosa menjadi sasaran orang berdosa dengan cacian dan makian. Kalau kita dicaci, ditantang oleh orang-orang yang mungkin sama-sama latar belakangnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan seperti demikian. Kemudian ayat yang ke-40, mereka berkata, "Hei engkau ya," sudah tadi dibaca 40 ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hai Raja Israel, baiklah turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Satu tantangan yang sangat menyedihkan, melukai hatinya. Tetapi dia taat kepada Bapa untuk menyelesaikan tugasnya, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Dosa yang sebetulnya harus digantung di kayu salib. Tetapi Yesus mau menggantikan saya dan saudara supaya kita memperoleh keselamatan. Walaupun cacian, hinaan dan makian tertimpa, dia seperti lemah, tidak berdaya, tidak bisa membalas, tidak bisa berbuat apapun. Itu demi manusia semuanya, demi saya dan demi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Tapi kalau kita melihat yang begitu luar biasa caci makinya, dia katakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Mereka menantang bahwa kalau orang lain diselamatkan, kenapa engkau tidak lepas dari salib itu yang mau menggantung itu? Engkau bisa menyelamatkan. Yesus tidak kerjakan supaya kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh kebenaran, dibenarkan oleh karya daripada Kristus itu sendiri. Kemudian ayat 43, ia menaruh harapannya pada Bapa. Baiklah Tuhan menyelamatkan dia jikalau Tuhan berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Tuhan. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dia mencelanya demikian juga. Jadi yang mencela semua lapisan. Jadi kalau kita mendapatkan ayat yang tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika, bahwa belum apa-apanya untuk kita, bahwa kita menderita hanya seperti kecil, tidak ada bandingannya dengan penderitaan dan cacian atau penolakan. Kristus kan ditolak artinya. Kenapa kamu mau disalibkan? Kan ditolak oleh orang-orang lain. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah pilih kita untuk kita mempercayainya dan kita mengimaninya di dalam segala sesuatu, bahwa Tuhan berkarya untuk menyelamatkan kita. Ayat yang ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Kalau bergema itu sepertinya apa ya? Bergema itu berarti kedengaran yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergema itu seperti tersebar ya, tersebar. Paulus berhasil membawa orang-orang Tesalonika kepada imannya kepada Kristus Yesus. Karena tadi tiga pokok yang tadi saya bilang itu adalah pilihan Tuhan, kekuatan Roh Kudus dan kedatangan Yesus Kristus. Dia katakan bahwa karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan, sehingga kami tidak usah mengatakannya. Betapa jemaat ini menjadi berkat bagi orang lain, menyaksikan apa yang dialaminya di dalam kehidupannya. Aku sudah percaya kepada Kristus. Nah, kesaksian-kesaksian inilah yang menjadi bahwa jemaat itu lebih bertumbuh dan lebih banyak. Karena dari jemaat itu sendiri bisa menyaksikan kepada orang lain. Memang kalau kita tidak saksikan kepada orang lain tidak akan bertambah kan? Tidak merasakannya. Sepertinya kita sudah banyak yang diselamatkan, ya sudah tidak bisa lagi, tidak lagi perlu bersaksi, tidak perlu lagi. Sepertinya kayak stuck gitu loh. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak berhenti. Roh Kudus tidak akan diam sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan akan pakai siapapun juga yang mau, seperti orang yang di Tesalonika ini. Karena dari antara kamu, perhatikan kata-katanya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bergema artinya tersebar,
bersuara seperti terompet kedengarannya. Jadi tidak ada yang malu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Maka sampai kepada orang lain. Memang kita katakan tidak mudah dan tidak gampang. Tapi percayalah, Tuhan akan pakai kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bahwa Tuhan itu memakai kita tidak harus seorang pengkhotbah yang besar. Tidak harus menjadi orang yang guru atau sekolah teologi dulu. Tetapi saya percaya bahwa satu ayat firman Tuhan yang kita sudah mengalami kuasanya, mengalami perubahan dalam hidup kita, kita bagikan itu, maka itu juga sudah membagikan berkat kepada orang lain. Dan kita akan menggemakkan bahwa firman Tuhan itu kepada orang lain. Kemudian dikatakan, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Wah, luar biasa ini. Di semua tempat sudah tersiar kabar tentang iman orang Tesalonika. Berarti betapa dahsyatnya kuasa iman orang-orang kepada Kristus. Karena di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang memberikan satu tenaga sehingga bahwa suara iman mereka itu sampai kemanapun juga. Saya yakin dan percaya melalui multimedia kita sekarang bahwa banyak kita tidak terpikirkan kan ada pandemi, ada gara-gara si COVID. Tapi gara-gara yang jelek menjadi baik juga ya. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Tapi dari satu sisi ada negatif, ada positifnya. Tetapi luar biasa dengan kita sekarang, kemanapun tidak susah untuk mencari atau mendengar firman Tuhan. Oleh karena terlalu bebasnya, akhirnya kita katakan tidak ke gereja juga tidak apa-apa. Karena ada yang datang ke rumah. Malah kalau di rumah bisa sampai setrika dengar khotbahnya. Wah, lebih hebat lagi itu ya. Lebih hebat lagi. Sambil minum kopi, ada bapaknya minum kopi di meja dengan pisang goreng, ibunya yang ngegoreng. Khotbah di situ sebentar ya. Jadi kita sudah tidak tahu lagi mau bilang apa. Memang realita, ini saya bukan kata orang, memang orang bilang saya begini. Saya tidak mau bilang, emang itu ibadah atau bukan? Udah ibadah harus pakai jas, pada rapi, di rumah sambil setrika, dasteran, oke lah katanya. Itulah dunia berubah, bukan dunianya yang berubah, orangnya yang berubah. Orangnya yang suka berubah. Biasa datang ke gereja, tidak mau datang ke gereja kan berubah namanya. Kalau berubah positif memang lebih untung, tapi berubahnya lebih mundur. Nah itulah yang kita sangat berat. Puji Tuhan kalau kita masih datang ke gereja, ini berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya upahnya besar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita percaya bahwa kita datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan berarti pakai daster tidak ada Tuhan ya, bukan dibalas begitu. Tapi kita ibadah itu loh. Ibadah dengan, ya saya tidak tahu lagi mau ngomong apa ya. Ibadah yang seperti itu, ibadah kemudian makan pisang goreng, kemudian ya udah saya udah jam 10 ikut ibadah, ya selesai. Itu karena memang merasanya seperti itu, ya kita tidak bisa lagi buat apa-apa. Itu pilihan namanya. Pilihan yang baik menurut dia yaitu. Tapi pilihan kita yang terbaik adalah kita datang bersekutu satu dengan yang lain. Nah itulah kita melihat bahwa betapa Tuhan itu ingin supaya firman Tuhan itu bergema. Kemudian ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan untuk melayani Tuhan yang hidup dan yang benar. Ada di sini. Ayat 9 ada dua hal. Yang pertama mereka bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dia katakan meninggalkan berhala-berhala yang membuat dia fokus kepada berhala itu. Memang di daerah
Yunani banyak berhala-berhala, bukan satu, maka ditulisannya berhala-berhala, jadi banyak dewa-dewinya. Dan itu ditinggalkan, yang memperbudak mereka. Tapi sekarang yang menjadi berhala diganti lagi. Bagi kita, mungkin kita tidak menyembah dewa-dewi berhala, tapi apa yang menjadi berhala kita? Mungkin kita atau anak-anak kayaknya kalau enggak lihat handphone itu kayaknya mati dunia ini. Sepertinya mati dunia ini, enggak ada lagi berita dari mana-mana. Itu memang sekarang bagaimana orang diperbudaknya seperti itu, anak-anak kecil aja. Kalau kita mau ganti-ganti telepon pencet ini kita takut rusak karena mikirinnya takut rusak ya. Karena kita udah tahu rusak itu mahal harganya. Anak-anak lebih canggih, enggak mikirin rusak, sebodoh tak akhirnya bisa semua pinter. Nah, kita melihat bahwa sekarang bahwa apa yang menjadi berhala kepada kita bukan saja mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Ayat 9 bagian akhir apa? Kita sama-sama membaca saja. Berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan. Tadinya untuk melayani berhala, sekarang apa? Untuk melayani Tuhan yang hidup dan benar. Dijelaskan. Dewa-dewi mati, tidak punya napas, tidak punya kehidupan. Tapi mereka sanjung-sanjung. Bodoh enggak orang itu atau pintar? Tapi realita. Tapi sekarang dijelaskan oleh Paulus bahwa yang sekarang kita sudah tinggalkan segala apa yang menjadi berhala kita. Tetapi sekarang kita berubah untuk melayani Tuhan yang hidup. Kristus hidup dan benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa terkecuali melalui aku. Amin. Itu Tuhan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa terkecuali melalui aku. Ini ayat luar biasa. Mereka menggemakan, aku tidak lagi melayani berhala, tapi aku melayani Tuhan yang hidup, memberikan napas kehidupan kepada dia. Tatkala dia merasa tidak ada kekuatan, dia percaya Tuhan sanggup menghidupkan, mengubah secara pribadi. Tatkala mereka berputus asa, Tuhan yang hidup dan benar itu memberikan langkah untuk kamu juga bangkit dan kamu berada di jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, ini sangat bagi kita adalah ajaib dan luar biasa. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, tidak dapat kita beli. Saudara, alat yang mau canggih segala tahu, kan kita makin mahal kan? Tapi yang segala tahu sebetulnya siapa? Tuhan sendiri kan yang segala tahu. Kita enggak beli, ditawarin, enggak mau. Nah itulah manusia. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, tetap tegak di dalam iman kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Kita jangan jadi loyo, tetapi tetap tegak. Ayat 10 terakhir. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini jaminan bagi kita yang sangat luar biasa. Kan Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau yang belum mengakui Yesus sebagai juru selamat menurut firman Tuhan ini, itu ada di dalam Tuhan untuk penghakimannya. Tapi bagi kita orang percaya bahwa dia katakan, saya akan membacakan ayat terakhir Wahyu 3 ayat 10 untuk nyambung ke ayat yang 10 ini. Wahyu 3 ayat 10 juga. Ya, Wahyu 3 ayat 10 kita baca bersama-sama. Karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau berarti karena saya, berani tak? Kok hilang ya? Baru dibilangin gitu. Karena saya menuruti firman-Ku. Yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar menuruti firman Tuhan? Nah, di dalam ayat 2 Korintus pasal 13, yuk coba ada penolong juga ini ayatnya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Jadi kalau kita tadi sambung dengan ayat yang ke-10 dari 1 Tesalonika itu, ujilah dirimu. Jadi kita harus menguji diri kita sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu? Atau kita sudah oleng ya, tetap tegak atau oleng karena ada angin. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Kan kita sudah hafal 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah tempat atau bait Roh Kudus. Kita adalah orang berdosa. Kalau saya contohkan begini. Misalnya sekarang ada nama Pak Matius deh, kalau saya contohkan. Pak Matius ini senang sekali dengan beli rumah yang sudah buruk, yang sudah rusak. Kalau kita menilainya, apa-apaan sih Pak Matius? Kok mau beli rumah yang seperti itu? Nah, kita yang tidak punya tujuan untuk rumah itu, kita tidak mau beli. Tapi kenapa Pak Matius itu beli? Mungkin di sini ada orang yang suka beli rumah sudah jelek kemudian direnov. Karena dia punya tujuan. Pada waktu dia membeli rumah itu, dia mau perbaiki. Yang diperbaiki sama seperti kita. Sekarang Kristus tinggal di dalam hidup kita. Kristus punya tujuan, mau memperbaiki kita. Coba deh Pak Matius itu yang beli rumah yang sudah tua itu. Kan orang yang jualnya juga semua yang ada di situ saya tinggalin. Terserah, beli 2M katanya gitu kan. Nah, waktu Pak Matius masuk, dia bilang, "Ini figura ini enggak cocok." Diturunin. Loh, pada waktu Kristus tinggal di dalam hati kita, ada yang diturunin enggak kira-kira? Ada yang diganti enggak? Wah, saya ini fotonya mungkin listnya jangan begini. Jadi harusnya dengan warna yang lebih cerah, gold gitu ya. Jadi glowing gitu loh ya. Nah, kita mengibaratkan bahwa kita ini rumah yang sudah jelek dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Kemudian kita harus rela direnovasi. Sakit ya kalau direnovasi? Sakit pasti. Ini tidak bagus, ini tidak bagus, ini. Supaya apa? Karena menjadi tempat yang indah itu tujuan daripada Tuhan. Tempat dipakai di mana ini kamu yang hatinya mencong, yang hatinya ini. Jadi banyak yang isi rumah itu tidak pantas lagi dipajang. Nah, banyak enggak kira-kiranya? Ada berapa poin yang di dalam hidup kita yang enggak pantas lagi dipajang kata Kristus. Makanya kita sakit. Aduh, kok kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan izin. Itu Tuhan sedang merenov rumahnya sendiri. Saya percaya dia punya tujuan yang indah, yang bagus. Supaya memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Amin.